Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para ummahat wa akhwat fillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita membahas surat Al-Ma'arij ayat ke-19 sampai 21, di 3 ayat tersebut Allah menjelaskan salah satu tabiat bawaan manusia di dalam penciptaannya. Mereka punya potensi keburukan, di antaranya sifat halu' yang kemudian ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada 2 ayat berikutnya. Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Nah, di ayat-ayat berikutnya, yakni dari ayat ke-22 sampai sekitar ayat 34 di surat Al-Ma'arij ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan obatnya. Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk bagaimana kita menerapi penyakit tersebut untuk setidak-tidaknya kita bisa meminimalisirnya. Ada sekitar 9 obat dari penyakit halu'. Di antaranya yang pertama adalah disebutkan di ayat ke-22 dan 23. Itu salah ya. Ayat 22 sampai 23. Di situ 26, Bu ya. Baik. Ayat ke-22 dan 23. Ini obat pertama. Apa itu? Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Kita sedikit jelaskan rada panjang pembahasan tentang salat ini. Karena salat ini pembahasan yang sangat penting. Di sini saja Allah menyebutkannya sebagai obat pertama ya dari penyakit halu ini. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi berikut ini beberapa obat terapi penyakit halu. Penyakit banyak berkeluh kesah lagi kikir. Dan ini biasanya sepaket. Orang itu kalau sering ngeluh, sering berkeluh kesah, biasanya dia pelit. Berarti orang yang dermawan itu biasanya tidak gampang berkeluh kesah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi obat pertama adalah hendaknya kita menjadi musalli. Orang yang mengerjakan salat. Salat yang seperti apa? Nah, disebutkan di ayat berikutnya. Tidak semua orang yang mengerjakan salat, sekedar mengerjakan salat kemudian bisa mengobati penyakit halu. Karena orang yang salat itu juga banyak. Namun salat yang kriterianya seperti apa yang kemudian bisa menerapi penyakit halu ini? Karena kalau sekedar salat bisa saja masih terkena ancaman. Ya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang salat. Jadi kalau sekedar mengerjakan, menuntaskan kewajiban salat, ya sekedar menggugurkan kewajiban salat, tentu orang munafik saja melakukan itu. Maka dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, alladzina hum
ala salatihim daimun, yang mereka itu daim di dalam mengerjakan salat. Nah, ini diantara kriteria salat yang akan menjadi obat terapi bagi penyakit halu'. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi sekali lagi bukan sekedar jadi musallin, ya, tapi bagaimana salat kita itu salat yang memiliki kriteria daim. Nah, di sini kita perlu mengkaji apa sebetulnya makna dari daimun. Yang disebut dengan daim itu apa? Ada beberapa penjelasan para mufassir tentang makna dari kalimat daimun. Di antaranya, dan ini yang sering kita dapatkan, juga ini yang dijadikan terjemah yang mewakili kalimat daim. Apa itu? Makna pertama, la yaqta'unaha abadan madamu ahya ya'qilun. Yang dikatakan daimun adalah mereka yang tidak pernah meninggalkan salat. Dengan kata lain, mereka mudawamah. Mudawamah itu berarti istiqamah, continue, terus menerus, tidak putus, tidak pernah meninggalkan salat selama hidup dan selama mereka berakal. Karena kalau sudah mati wajib salat nggak ibu? Tidak wajib. Justru orang itu mati disolatkan. Orang yang hilang akal wajib salat tidak? Tidak. Orang gila sudah bebas dia, tidak terkena kewajiban salat. Jadi orang gila itu gimana bu statusnya? Bebas. Jadi kalau dia tidak salat dosa enggak? Tidak. Terus gimana nanti di akhirat? Gimana nanti di akhirat? Majanin atau majnun? Dihitung dari akil baligh sampai dia sebelum gila itu. Kalau gilanya usia 40 tahun, balighnya usia 15 tahun, berarti berapa tahun dihitung tuh? 15 ke 40, 25 tahun. 25 tahun itulah yang dihitung. Jika kebaikannya lebih banyak, insya Allah dia bisa selamat. Namun ketika selama rentang waktu 25 tahun ini ternyata dia banyak bermaksiat, banyak dosanya, maka bisa saja dia disiksa di dalam api neraka. Begitu ya. Ternyata hilang akalnya karena overdosis narkoba sampai jadi gila. Ya, dari usia 20 tahun kecanduan. Oh, berarti kebanyakannya jelek. Gitu ya. Adapun dari usia 40 sampai matinya, misalkan mati di usia 80 tahun. Berarti gilanya selama 40 tahun. Itu tidak dihitung. Gitu ya. Tidak dihitung. Dia mau melakukan yang baik-baik ataukah yang buruk-buruk tidak dihitung. Tapi orang gila ya jarang melakukan yang baik. Ada kebaikannya enggak orang gila, Bu? Ya senyum mungkin gitu ya. Ketemu ibu dia senyum, ya. Ketemu siapa dia nyerengeh, gitu kan? Barakallahu fiikum. Terus dia aman dari dosa memang, ya. Sedang nggak dicatat dosa lagi. Yang haram-haram tuh dia nggak kerjain tuh. Kalaupun dia mengerjakan, tidak ada catatan dosa. Barakallahu fiikum.
Dan Masya Allah ya, orang gila itu rata-rata sehat ibu, gitu. Nggak pernah mandi, makan sembarangan, sehat aja. Sebetulnya di situ ada pelajaran tuh. Apa pelajarannya bu? Bukan makan sembarangan. Pelajarannya bagi kita yang sehat apa tuh? Jangan suka ngeluh. Orang gila suka ngeluh nggak ibu? Nggak pernah ada keluhan dia. Ya. Terus jangan banyak pikiran. Asli ini ibu, asli. Pelajarannya bagi kita, ya jangan banyak pikiran. Ya. Ibu tahu orang kena lambung itu gara-gara apa diantaranya? Banyak pikiran, tegang terus dia, ya. Tetangga saja dipikirin, gitu ya. Terlalu banyak pikiran, memikirkan hal-hal yang sebetulnya tidak usah dipikirkan. Makanya stres, gitu ya. Penyakitan. Kan kata dokter juga begitu. Kalau kita diperiksa di dokter, selain dikasih resep, ditangani, selalu ada itu. Ibu, jangan sampai stres ya. Ibu jangan sampai banyak pikiran di rumah. Berarti loskan aja. Ya ibu. Tapi ya jangan juga kebablasan jadi gila. Tapi itu pelajaran bagi kita. Untuk bisa sehat itu ternyata banyak hal yang mesti kita tempuh. Di antaranya adalah enjoy your life. Begitu ya, menikmati hidup, ya, nikmati saja hidup ini. Kalau sakit, nikmati sakit itu, ya. Kalau lagi bokeh, nikmati kebokehan itu, gitu kan? Nikmati aja, gitu ya. Baik. Alhamdulillah ya, sekarang tanggal muda, ya. Sepertinya lagi pada sumringah. Ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Itu ya, jadi orang-orang yang dikatakan daimun dalam salat adalah mereka yang tidak pernah meninggalkan salat selama hidupnya dan selama dia berakal. Jadi kalau ada di antara kita pernah meninggalkan kewajiban salat, kewajibannya adalah bertaubat. Ingat-ingat dulu akil baliknya usia berapa? Ada enggak saat-saat kita sudah akil balik itu ternyata kita enggak sholat? SMP Ustaz saya kelas 3 sudah head. Nah, berarti saat itu dimulai itu. Iya Ustaz, waktu SMA banyak saya ninggalin sholat. Ya. Nah, itu wajib ditobati ibu. Taubat, taubat nasuha. Kemudian jadikan ibrah. Jangan sampai yang seperti itu juga menimpa anak keturunan kita. Begitu, jadikan pelajaran. Anak-anak kita tidak boleh seperti kita yang pernah meninggalkan kewajiban sholat padahal kita sudah akil balik. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah inilah orang-orang yang daimun di dalam sholat. Dan orang-orang yang continue, konsisten di dalam mendirikan ibadah sholat, maka keistiqomahannya dia di dalam menjaga salat ini itu akan menghasilkan, mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Di surah, di riwayat Imam Muslim, dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla." Amal kebaikan yang paling dicintai Allah adalah continue, yang diistiqomahkan, konsisten di dalam beramal saleh meskipun sedikit. Dan ibu, ibadah salat yang wajib itu, barakallahu fikum, itu kan sedikit saja, cuman 5 kali dalam sehari semalam, 1 kali 24 jam. Sedikit dia hitungannya.
Kalau bandingannya sehari semalam, 24 jam. Allah cuma minta 5 kali saja. Sedikit atau banyak tuh? Sedikit. Awalnya pada peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad itu dapat perintah untuk dirinya dan juga umatnya 50 kali sholat sehari semalam. Berarti bisa dirata-ratakan 1 jamnya 2 kali wajib sholat. Karena 24 jam kan. Akhirnya dapat dispensasi, dapat keringanan. Barakallahu fikum, sampai ke 5 waktu sholat. Yang kalau digabungkan rata-rata mungkin 50 menit saja, tidak sampai 1 jam dari 24 jam. Baik, ibu yang dirahmati Allah. Namun kalau kita dawamkan ini, Masya Allah, itu akan menghasilkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, di antara makna daimun, alladzina hum an salatihim daimun, humul ladzina idza sallu lam yaltafitu khalfahum wala an aymanihim wala an syama'ilihim. Mereka yang jika salat tidak menoleh, tidak tulah toleh ke belakang ke kanan juga ke kiri mereka. Karena memang adabnya saat kita salat, pandangan kita kemana bu? Tertuju ke tempat sujud. Barakallahu fikum. Mereka tidak tolah toleh. Bagaimana kalau yang noleh itu bola mata? Kelihatannya kepalanya nunduk ke tempat sujud, tapi yang bergerak ke sana kemari bola matanya. Boleh tidak itu bu? Ya itu yang namanya noleh itu. Ya. C2P kata orang. Curi-curi pandang. Ada orang lewat di depannya, bola matanya ngikutin. Nah itu namanya noleh. Tidak boleh. Pandangan kita tertuju ke tempat sujud. Dengan kata lain, mereka itu orang-orang yang tenang dan khusyuk di dalam salat. Orang-orang yang tenang, tumakninah dan khusyuk di dalam salatnya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan dinyatakan mereka ini orang-orang yang mendapatkan falah. Orang yang mendapatkan falah disebut muflih. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Mu'minun ayat pertama dan kedua, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang beriman. Siapa orang beriman yang dikatakan telah beruntung, mendapatkan al-falah? Kemudian Allah sebutkan di antara ciri mereka, bahkan ini ciri pertama yang disebutkan di surat tersebut, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Khusyuk. Ya, di antara khusyuk yang mesti kita tempuh dalam salat, pertama ya, khusyuknya jasad kita. Khusyuknya jasad. Kehusuan jasad ini nampak pada ketenangan gerakan, tidak tergesa-gesa. Kemudian tertunduknya pandangan mata ke tempat sujud. Ada yang lebih penting dari itu, namanya khusyuk batin, yaitu hadirnya hati di dalam mengingat dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala saat kita beribadah salat. Makanya Nabi menyebut salat itu dengan rohah. Orang kita nyebutnya rehat. Ibu, sejatinya salat itu rehat. Ya kan? Nabi ketika menyuruh Bilal bin Rabah
beliau ungkapkan kepada Bilal, ya Bilal, kum arihna bis salat. Wahai Bilal, kum, berdirilah engkau, rehatkan kami dengan ibadah salat. Karena Bilal itu muazzinnya Nabi, diamanahi untuk mengumandangkan azan dan iqamat. Rehatkan kami wahai Bilal dengan salat. Berarti aslinya salat itu rehat. Ibu, kalau kita menghadapi rehat, senang atau gembira? Senang atau gembira, Bu? Nah, ibu nggak fokus ini. Ya. Itu pertanyaan jebakan. Senang atau gembira ini? Senang dan gembira, Masya Allah. Ya. Harusnya kan begitu ya. Kalau orang itu menghadapi rehat, itu senangnya sudah dari sekarang tuh. Ya, kayak orang bekerja, itu hari yang paling menyenangkan tuh hari apa, Bu? Hari Jumat. Itu hari Jumat itu sudah berbunga-bunga hatinya. Apalagi Senin dan Selasanya tanggal merah. Oh, luar biasa itu. Senangnya minta ampun. Ya. Nah, nanti 2025 tuh banyak tuh tanggal merah yang bersambung. Kayak PNS saja ya mencari tanggal itu. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Harusnya kan orang ketika menghadapi rehat itu senang. Ya ibu. Nah, sebagian orang menghadapi waktu sholat itu gusar hatinya. Azan lagi. Perasaan baru tadi azan. Dia kayak mangkal, kayak jengkel, kayak berat hatinya menghadapi waktu sholat. Nanggung nah ini sebentar lagi. Kau udah azan lagi. Berat, begitu berat menghadapi waktu sholat. Nah ini berarti masih bermasalah. Masih bermasalah. Dan biasanya orang yang model-model begitu itu terindikasi penyakit nifak. Karena orang beriman itu memandang sholat itu rehat. Justru dia bahagia, dia senang, dia bergembira. Ya, sebelum datangnya waktu sholat saja dia sudah gembira. Asik, sebentar lagi sholat. Begitu. Nabi menyebut sholat itu rehat. Karena di dalamnya ada tumakninah. Di dalamnya ada kehusyuan. Tumakninahnya jasad, khusyuknya batin. Bagaimana orang kemudian tidak merasakan kegembiraan, kesenangan, kedamaian dengan ibadah sholatnya. Bahkan di ungkapan yang lain Nabi menyebutnya sebagai qurratu a'yun, penyedap pandangan mata hati. Qurratu a'yun. Baik, ibu yang dirahmati Allah. Nah ini, jadi ini makna daim yang kedua. Mereka yang jika salat, salatnya itu dengan tenang dan khusyuk. Yang ketiga, di antara makna daimun, yuhafizun ala awqatihim wa wajibatihim. Orang-orang yang menjaga salat tepat pada waktunya. Dan mereka juga menjaga wajibatus salat. Nih penting, catatan nih Bu. Terutama bagi siapa nih? Ibu-ibu. Lagi-lagi ibu-ibu lagi gitu. Ya karena majelisnya majelis ibu-ibu. Ya. Kemudian kan ibu-ibu itu kadang merasa tidak terikat qomat, gitu kan? Karena merasa sholatnya di rumah anteng-anteng aja. Mau qomat kah, mau azan kah, gitu kan? Dia tetap di rumah. Nah akhirnya banyak sekali para wanita, mudah-mudahan bukan wanita yang di sini, ya. Mereka tidak menjaga ketepatan pelaksanaan sholat. Ini perhatikan Bu, karena kalau kita cacat di poin ini, itu juga sama, ada indikasi kita ini mengidap penyakit nifak.
Semuanya ini, poin-poin ini bertentangan sekali dengan keadaan orang munafik. Ya. Orang munafik di poin pertama sudah ngelanggar dia. Ya, salatnya itu edan eling. Ya. Edannya keseringan dibandingkan elingnya. Makanya kan dia itu ogah salat subuh, salat isya, ngapain juga gitu. Itu munafik. Demikian pula orang munafik itu idza qamu ila salat qamu kusala. Enggak ada ketenangan dalam ibadah salat. Mereka kalau salat malas. Malas, tidak sergap, tidak sungguh-sungguh. Itu orang munafik. Nah, poin ketiga juga sama. Mereka suka ngulur-ngulur waktu salat. Kalau Nabi menyebutkannya, mereka kalau mau mengerjakan waktu asar, mereka menunggu matahari itu sampai menjelang terbenam. Ya. Hatta idza baina qarnai syaitan, ya, sampai kemudian ketika matahari itu sudah berada di antara dua tanduk setan, maksudnya hampir terbenam, qama fanaqaraha arba'an. Barulah dia berdiri kemudian menakar salatnya 4 rakaat. Nakar itu Ibu seperti binatang yang matuk makanan. Ada yang punya ayam di rumah? Coba lihat kalau ayam dikasih pakan, matuk makanannya gimana Ibu? Cepat sekali, tuk 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 tuk. Nah, begitu Nabi mengungkapkannya seperti itu. Maksudnya apa? Terburu-buru, adamut tuma'ninah. Tidak ada ketumakninahan. Dia tergesa-gesa di dalam melakukan salat. Nah, itu sifat munafik. Kenapa? Karena dimepet waktu salat berikutnya. Gara-gara ngulur-ngulur waktu salat, akhirnya setelah mepet, ya dia tergesa-gesa di dalam melakukan salat. Maka orang yang salatnya daimun, mereka adalah orang-orang yang menjaga salat tepat pada waktunya. Dan Allah sudah tegaskan di surat An-Nisa ayat 103, innas salata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya salat itu adalah fardu, kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sudah ditentukan waktunya. Zuhur ada batasan waktunya, batasan awal, batasan akhir. Asar juga demikian. Ya, maghrib, isya dan subuh juga demikian. Sudah ada ketetapan waktunya. Tidak boleh sholat belum masuk waktu. Ustadz kan zuhur itu 4 rakaat. Saya 5 menit sebelum azan zuhur sudah ngerjain sholat zuhur. Kan nanti pas itu. Ya. Jadi ketika dikumandangkan azan, kita mungkin di rakaat ketiga atau di rakaat keempat. Jadi kan pas Ustadz. Boleh nggak Ibu? Nggak boleh. Harus sudah masuk waktu. Sama kayak muazzin juga gitu. Ustadz, ini nada saya ini lagam azan saya ini panjang. Jadi saya itu azan bisa 10 menit. Misalkan saking panjangnya. Makanya sebelum masuk waktu, 10 menit sebelum masuk waktu saya sudah kumandangkan azan. Boleh nggak? Nggak boleh. Kan pas itu katanya. Nanti kalau saya selesai azan, pas itu masuk waktu. Nggak boleh. Azan yang dikumandangkan sebelum masuk waktu itu tidak sah. Begitu penjelasan para ulama. Ya, diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Harus sudah masuk waktu baru dikumandangkan azan. Karena kumandang azan itu ini nanti ya untuk memberitahukan kepada orang-orang, ya, selain laki-laki kaum muslimin juga kaum muslimah di rumah mereka masing-masing. Maka kalau muazzin tidak amanat, belum masuk waktu sudah kumandang azan, barakallahu fikum, dikhawatirkan nanti banyak orang yang kemudian sudah siap dengan salatnya, dia kemudian mendirikan salat dalam keadaan belum masuk waktu. Kalau orang salat dalam keadaan belum masuk waktu gara-gara muazzin yang tidak amanah, muazzin yang kena tanggung jawabnya. Nah itu. Jadi harus sudah masuk waktu.
Kemudian kita mengerjakannya tepat sesuai pada waktunya, artinya di awal waktu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis ini sahih, ada di riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi, beliau ditanya, Nabi ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, ayyul amali ahabbu ilallah? Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai Allah? Kemudian apa jawab Nabi, Bu? As-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Nanti memang ada pengecualian dalam fikih ya. Misalnya ketika cuaca sangat terik, begitu ya. Atau misalkan ada hal-hal yang lain yang lebih mendesak untuk dikerjakan, ya. Barakallahu fikum. Atau nunggu jamaah dulu supaya hadir di masjid, itu lain lagi. Tapi asalnya sholat itu dikerjakan tepat pada awal waktunya. Summa ayyu, kemudian kata Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi kepada Nabi, apalagi ya Rasulullah amal yang paling dicintai itu? Nabi menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian beliau bertanya lagi, apalagi ya Rasulullah? Ya, kemudian Nabi menjawab, jihad fi sabilillah. 3 amalan ini istimewa. Salat tepat pada waktunya, bakti sama orang tua, kemudian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas ya, orang yang disiplin di dalam menjaga waktu salat itu lebih istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan mereka yang suka ngulur-ngulur waktu salat. Ya. Jadi jangan ada istilah tanggung, ya. Tanggung, ya. Tanggung masak. Nanti habis masak itu ada tanggung lagi tuh. Mandi sekalian, nanggung mandi. Gitu kan, habis mandi apa Bu? Nanggung skincarean, gitu ya. Akhirnya dikerjakan di akhir waktu. Nah, ibu-ibu jangan seperti itu ya. Ini sudah kita pelajari hadisnya, ya. Makanya segala sesuatu itu dipersiapkan. Usahakan ibu setengah jam sebelum waktu sholat itu sudah prepare, kata orang. Sudah persiapan supaya jangan lagi ada hambatan-hambatan apapun, ya. Misalnya ya, isi perut, selesaikan tuh. Kalau mau pipis dulu, mau BAB dulu. Jangan kumandang azan baru kemudian ke toilet, ya. Persiapkan sebelumnya segala sesuatunya. Siapin mau kenanya, siapin segala sesuatunya. Kalau tempat sholat kita kotor, sapu dulu. Nah, itu persiapan-persiapan ini menjadikan kita disiplin waktu. Ya, setidak-tidaknya ketika dikumandangkan azan, kita lebih siap untuk menghadap sholat, menghadapi ibadah sholat, ketimbang kita baru persiapan ketika sudah dikumandangkan azan. Ibu, orang yang lebih siap disiplin waktu, misalkan pas kumandang azan dia sudah siap dengan mukenanya, dia sudah siap dengan hamparan sajadahnya, itu akan lebih berpeluang mendapatkan amaliyah yang sangat banyak ketimbang orang yang dadakan. Ketika azan baru dia bergerak. Ya tidak ini? Orang yang ketika kumandang azan baru bergerak, kira-kira dia bisa ngikuti suara muazin enggak? Berat, mungkin dia sedang di WC, mungkin dia sedang ini dan itu, ya kan? Tapi kalau orang sudah siap, 2 menit sebelum azan dia sudah siap, oh bisa ngikutin dia, ngikutin suara muadzin dengan kalimat yang sama kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ya. Dia ikuti dengan la haula wala quwata illa billah. Kalau sampai selesai dia ngikutin suara muadzin, maka ibu yang dirahmati Allah, kata Nabi, wajabat lahu syafaati, wajib atas dirinya dapat syafaatku.
Dan fadilah ini tentu tidak akan didapatkan oleh mereka yang keadaannya belum siap. Ini pentingnya disiplin waktu, Bu. Ya. Kemudian kalau dia kemudian membaca doa selesai dikumandangkan azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah dan seterusnya, apa kata Nabi? Halat lahu syafaati. Halal atas dirinya syafaatku. Dapat surga, dapat syafaatnya Nabi. Coba Ibu, dari 5 kali azan, berapa yang kita ikuti? Berapa yang kita ikuti suara muadzin itu? Berapa? Masya Allah, berarti Ibu sudah siap. Yang lain? Allahu a'lam. Ya. Mungkin satu pun suara muadzin gak ada yang kita ikuti. Gitu. Kenapa? Nah, itu diantaranya gara-gara kita tidak punya persiapan. Dengan kata lain, baru azan. Nah, ketika azan baru bergerak. Bahkan mohon maaf, ada orang baru bergerak ketika dikumandangkan iqamat. Santai aja Ustaz, gitu ya. Apalagi Jumat subuh, gitu ya. Hari Jumat subuh imamnya baca sajdah sama Al-Insan, itu 1 rakaatnya aja bisa 7 menit. Jadi layah-layah aja dia, santai-santai. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Allah Maha tahu dengan kesungguhan kita. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian tentang menjaga salat, ada fadilah yang lain yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ini. Kata Nabi, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Wa man lam yuhafidh 'alaiha lam yakun lahu nur wala burhan wala najat. Wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Perhatikan Ibu, ya. Ini sengaja kita sampaikan karena ibadah salat itu ibadah yang sangat agung sekali. Tidak boleh kita menyia-nyiakannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, perhatikan, man hafadha 'alaiha, siapa saja yang menjaga salat, maka dia akan mendapatkan nur. Di hadis yang lain Nabi mengatakan as-salatu nur was-shadaqatu burhan. Salat itu cahaya. Cahaya. Dan cahaya itu kebutuhan dunia akhirat. Di dunia Ibu butuh cahaya? Butuh, apalagi di akhirat. Kita sangat butuh cahaya. Nah, di antara amaliyah yang mendatangkan cahaya adalah salat. Wa burhan, dan petunjuk. Kita juga akan mendapatkan najat, keselamatan pada hari kiamat kalau kita jaga salat. Salah satu kriteria menjaga salat adalah menjaga waktu salat, melaksanakan salat pada waktunya. Wa man lam yuhafidh 'alaiha, sedangkan siapa saja yang tidak menjaga salatnya, maka berarti dia tidak akan mendapatkan cahaya, tidak akan mendapatkan burhan, tidak akan mendapatkan petunjuk, dan tidak akan mendapatkan keselamatan. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun, dan pada hari kiamat nanti dia akan bersama dengan Qarun. Ibu kenal Qarun? Qarun bapak moyangnya orang-orang yang flexing, ya, yang suka pamer harta. Qarun, ya, fa kharaja ala qaumihi fi zinatih, dia keluar kepada kaumnya, kepada manusia dengan kemewahan, kemegahan, dan fasilitas yang luar biasa dari harta kekayaannya. Pamer harta. Jadi sebetulnya orang-orang yang pamer harta itu ya
bubuhannya Qarun. Ya. Taib. Wa Fir'aun, dia di akhirat juga akan dikumpulkan dengan Fir'aun, dengan Haman. Haman siapa? Haman. Siapa, Bu? Dia menterinya Fir'aun, pejabat tinggi negara di kerajaan Fir'aun. Ubay bin Khalaf. Empat-empatnya ini tokoh yang menjadi contoh keburukan. Ubay bin Khalaf ini tokoh dan pembesar Quraisy yang kaya raya, yang begitu besar permusuhannya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengejek, menghina, memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dengan harta kekayaannya. Itu Ubay bin Khalaf, saudagar kaya, Ibu. Perhatikan nih, perhatikan. Ada pelajaran di sini, Ibu. Kata Nabi, orang yang tidak menjaga salatnya, berdasarkan hadis ini, dia akan mendapatkan 4 hal. Pertama, dia tidak dapat cahaya di akhirat. Yang kedua, tidak dapat petunjuk di akhirat. Yang ketiga, tidak dapat keselamatan di akhirat. Berarti orangnya celaka. Orangnya dalam kegelapan, orangnya tersesat. Ya, tersesat di dunia saja repot, Ibu. Ya kan? Ibu kalau pernah disesatkan oleh misalkan petunjuk arah yang kita malah nyasar gitu ya. Kan repotnya minta ampun, gitu ya. Bisa sampai nangis-nangis kita. Bagaimana kalau tersesatnya di akhirat? Kemudian kita tidak selamat, berarti celaka. Nah, yang keempat, dia akan dikumpulkan bersama siapa? Para tokoh keburukan. Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Nah, di sini ada pelajaran, Ibu. Orang-orang yang tidak menjaga sholat, diantaranya tidak menjaga sholat itu berarti tidak mengerjakan sholat. Atau dia mengerjakan, tapi kadang juga tidak. Itu yang tadi kita katakan edan eling. Tanggal muda dia ke masjid, sholat. Tanggal tua nggak ada di masjid, nggak sholat. Atau sebaliknya, tanggal tua ya dia rajin ke masjid, sholat. Giliran tanggal muda tidak sholat. Edan eling. Atau yang tidak menjaga syarat, rukun, kewajiban, ya, dan lain sebagainya. Intinya dia masuk kategori orang yang tidak menjaga sholat. Nah, salah satu di antara dampak buruk dari dia tidak menjaga sholat, dia akan dikumpulkan nanti di akhirat bersama dengan Qarun. Nah, ini gambaran. Ketika dikatakan berkumpul bersama Qarun, ini gambaran orang-orang yang meninggalkan sholat dengan dalih atau gara-gara kesibukan dia dengan hartanya. Karena Qarun orang yang terfitnah oleh harta. Ada enggak, Ibu, orang yang tidak sholat gara-gara dia sibuk cari harta? Nah, nanti akan dikumpulkan sama Qarun. Kalau Fir'aun, ini gambaran orang yang terfitnah oleh pangkat, jabatan, kedudukan. Berarti orang-orang yang meninggalkan sholat gara-gara dia, taruhlah saya ini orang yang berpangkat, saya ini punya jabatan tinggi, saya punya kekuasaan. Gara-gara dia sibuk dengan pangkat, jabatan, kekuasaannya, sampai kemudian tega meninggalkan kewajiban sholat, orang seperti ini nanti kumpul bersama Fir'aun yang terfitnah oleh kekuasaan. Sedangkan Haman, ya Haman ini orang inteleknya Fir'aun, menterinya. Kalau Fir'aun dengan kekuasaan, kalau Haman dengan apa, Bu? Dengan pangkat,
jabatannya. Orang itu kalau dilantik senang nggak ibu? Senang, ya. Yang ikut senang juga bukan yang dilantik saja. Istrinya saja nggak dilantik ikut senang. Gitu. Makanya kalau difoto nggak ada yang cemberut tuh, senyum semua itu. Ya. Padahal baru jadi menteri itu. Kebayang kalau dia jadi presiden. Gitu ya. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Nah, Haman ini orang yang terfitnah oleh pangkat jabatannya. Sehingga orang-orang meninggalkan salat gara-gara terfitnah oleh jabatan, oleh pangkat, dia akan dikumpulkan bersama Haman. Kalau Ubay bin Khalaf, ini gambaran orang yang kaya raya, saudagar kaya raya. Orang Mekah itu ibu dikenal di masa dahulu mereka ahli bisnis. Ya, kalau zaman sekarang mereka ini orang-orang yang ahli di bidang ekspor impor. Ada kan di surat li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shayf. Jadi perdagangan ekspor impor itu sudah ada dari masa itu. Ke negeri Syam di arah utara, kemudian di satu musim ke negeri Yaman di arah selatan Hijaz atau Jazirah Arab. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, orang-orang yang meninggalkan salat gara-gara sibuk dengan bisnisnya, gara-gara sibuk dengan perdagangannya, gara-gara sibuk dengan usahanya, mereka nanti akan dikumpulkan bersama dengan Ubay bin Khalaf. Hati-hati nih. Ada pengusaha di sini, Bu. Hati-hati. Ya, jangan sampai usaha Anda menjadikan Anda tidak salat atau melalaikan salat jika tidak ingin kumpul sama Ubay bin Khalaf. Ya. Ada ibu-ibu pejabat di sini? Hati-hati ibu. Yang menjabat itu kan suami ibu, gitu ya. Jangan ikut-ikutan tidak salat. Jangan ikut-ikutan melalaikan salat. Tanggung ini, ya. Riasan saya nanti luntur kalau wudu, gitu ya. Ah, ini fitnah. Apa nanti kata atasan? Ya, kalau saya izin dulu sholat. Ah, ini fitnah. Nanti orang begini nih kumpul sama Haman. Orang yang terfitnah oleh kekuasaan juga sama. Akan kumpul bersama Fir'aun. Gara-gara dia memandang dirinya punya kekuasaan sampai meninggalkan sholat. Punya kerajaan sampai kemudian meninggalkan sholat. Nah, kumpul sama Fir'aun. Ya, orang-orang yang sibuk pamer dengan pencapaian, ya dengan harta kekayaannya, sampai dia kemudian meninggalkan sholat, maka ibu yang dirahmati Allah, dia kumpul bersama Qarun. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalamah. Ibu, kalau kumpul bersama mereka, kira-kira ada di mana? Di neraka. Kumpul itu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpul bersama para sahabat, kumpul ya bersama para tabi'in, kumpul bersama ummahatul mukminin, kumpul bersama orang-orang soleh. Kalau kita kumpul bersama mereka, insya Allah berarti kita ada di surga. Barakallahu fikum. Berikutnya, masih di poin ketiga, di antara makna daimun, orang yang menjaga wajibatus salat. Wajibatus salat itu maksudnya apa? Hal-hal yang wajib di dalam salat. Nanti ada hal-hal yang sunnah di dalam salat, ada yang menjadi rukun salat, ada juga syarat-syarat salat. Begitu. Nah, ini wajibatus salat. Hal-hal yang wajib dalam salat. Ada berapa di sini? Sekitar 8. Pertama, takbir. Selain dari takbiratul ihram. Nah, sebagian ulama memandang itu termasuk wajibatus salat. Kalau takbiratul ihram apa, Bu? Rukun dia.
karena dia pembuka salat. Kemudian ucapan sami Allahu liman hamidah bagi imam dan bagi yang salat sendirian itu wajibat. Adapun doa selanjutnya Rabbana walakal ham, ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini termasuk sunnah. Sebagian mengatakan yang sunnah itu kelanjutan doanya. Minimalnya kan Rabbana walakal ham. Nah, kalau dilanjutkan dengan beberapa redaksi, nah itu sunnah hukumnya. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Kemudian ucapan Rabbana walakal ham. Nah ini. Jadi sami Allahu liman hamidah itu wajibat, Rabbana walakal ham juga wajibat. Adapun doa kepanjangannya itu sunnah, nanti ada pembahasannya. Kemudian ucapan Subhana Rabbiyal Azim 1 kali dalam ruku, itu yang wajibnya. Kalau diulang sampai 3 kali sunnah. Kemudian ucapan Rabbighfirli Subhana Rabbiyal A'la dalam sujud. Subhana Rabbiyal Azim dalam ruku, Subhana Rabbiyal A'la dalam sujud. Kemudian Rabbighfirli, ucapan Rabbighfirli di antara 2 sujud. Ya, 1 kali itu minimal. Ya, sunnahnya 2 kali, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Atau dengan doa yang lain, Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian tasyahud pertama ini wajibat. Kemudian juga ada duduk untuk tasyahud pertama. Duduk untuk tasyahud pertama. Kaifiatnya bagaimana? Itu ada di sunnah salat. Masih ada waktu, Bu? Kita lanjutkan saja ya dengan cepat ya. Makna daimun yang keempat, humul ladzina yukthiruna fi'lat tatawwu minha. Mereka yang memperbanyak perbuatan sunnah di dalam salat. Baik, ibu yang dirahmati Allah. Ini bisa juga maknanya mereka yang memperbanyak salat sunnah. Karena illal musallin, kata para mufassir, musallin di situ maksudnya yang mengerjakan salat wajib 5 waktu. Alladzina hum an salatihim daimun, itu juga bisa dimaknakan orang yang banyak melakukan salat sunnah di samping salat wajib. Salat sunnah di samping salat wajib ada namanya salat sunnah rawatib. Ada juga yang non rawatib. Yang rawatib itu berarti yang mengiringi salat wajib. Kalau yang bukan rawatib, diantaranya duha, tahiyat al-masjid, ba'dal wudu, apalagi Bu? Salat ba'dat tawaf, apalagi? Salat tahajud, salatul witir, ya. Barakallahu fikum. Salat gerhana, ya, salat idain menurut sebagian pendapat ulama, itu ya. Nah, itu yang bukan rawatib. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, bisa juga maknanya memperbanyak perbuatan-perbuatan sunnah dalam salat. Sunnah-sunnah salat itu ada 2. Ada sunnah ucapan dan ada sunnah perbuatan. Sunnah ucapan baca doa istiftah, membaca isti'adzah, auzubillah minasyaitonir rajim sebelum baca Fatihah. Ucapan amin itu juga sunnah ucapan. Kemudian baca surat setelah Fatihah, baca tasbih saat ruku dan sujud. Maksudnya ini bacaan ruku dan sujud. Tadi ya yang lebih dari 1, yang kedua, yang ketiga, ya. Menambah doa bangkit dari ruku atau menambah doa i'tidal. Kalau yang wajib kan tadi Rabbana walakal ham atau Rabbana lakal ham. Nah, selebihnya itu sunnah. Bacaan duduk di antara 2 sujud. Tadi ya, Rabbighfirli.
kemudian mengucapkan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah tasyahud awal. Walaupun sebagian ulama memandang itu termasuk wajibat salat. Kemudian membaca doa baik setelah tasyahud awal maupun tasyahud yang kedua. Jadi Ibu, setelah tasyahud awal juga boleh kita baca doa. Misalkan ya, kita salatnya sendirian, silakan setelah baca tasyahud awal ya sampai abduhu wa rasuluh, ya Ibu lanjutkan dengan doa boleh. Atau setelah tasyahud akhir, ya tasyahud yang kedua, lanjutkan dengan doa juga boleh. Kemudian mengucapkan salam yang kedua. Berarti salam pertama itu apa? Wajib atau rukun? Wajib atau rukun, Bu? Rukun itu lebih tinggi kedudukannya dari wajib. Dia rukun. Karena pembukanya adalah takbiratul ihram, penutupnya adalah salam. Berarti harus ada salam, minimal satu kali. Nah, yang kedua itu hukumnya sunnah. Kemudian ada sunnah perbuatan. Kalau tadi ucapan, nah ini perbuatan. Ngangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Si dekap maksudnya. Melihat ke tempat sujud. Melihat ke tempat sujud. Ruku dengan kaifiat tidak mendongakkan kepala. Jadi kalau ruku itu punggung dan kepala lurus, tidak dongak ke depan, ya. Tidak pula merundukkannya, terlalu nunduk, ya, sehingga punggungnya lurus, tiba-tiba pas kepala jatuh, begitu ya. Nah, dia lurus, kepalanya dengan punggungnya lurus. Jadi kepalanya tidak dongak ke atas atau ke depan, juga tidak nunduk ke bawah, ya, sampai dagunya itu misalkan nempel ke dadanya. Nah, itu terlalu nunduk, ya. Akan tetapi di antara keduanya, maksudnya lurus dengan punggungnya, menekankan dan merentangkan kedua tangannya pada kedua lutut seakan-akan menggenggamnya. Jadi jari jemari kita saat ruku, Ibu, itu renggang, kemudian dicengkramkan ke lutut. Taib. Menjauhkannya dari lambung, maksudnya siku ini. Siku kita saat kita ruku itu jauh dari lambung. Jadi bukan nahan perut, begitu ya. Kecuali yang memang perutnya bunga gitu ya. Kembung di tengah. Barakallahu fikum. Bunga itu bahasa barat, Ibu, artinya bahagia. Jadi yang perutnya kembung di tengah itu orang bahagia insyaallah. Taib. Apalagi nih? Jadi jauhkan dari lambung. Merentangkan punggung dengan lurus. Punggungnya harus lurus. Ya, silakan Ibu praktek sendiri saja. Praktekkan sama suami Ibu. Mendahulukan kedua tangan daripada kedua lutut ketika turun sujud. Sebagian ulama menjelaskan lutut dulu, baru kemudian tangan. Biasa ya, dalam fikih ini ada pandangan yang berbeda. Kemudian sujud dengan kaifiat itu tata cara ya. Meletakkan kedua tangannya tanpa menggelarnya di atas lantai. Meletakkan kedua tangan tanpa menggelar, maksudnya menggelar itu semuanya dijatuhkan, ya, tapi telapak tangannya saja, dan tidak pula menggenggamnya. Jadi posisi telapak tangan kita saat kita sujud itu tidak renggang jari jemarinya, juga tidak muncup, tidak dikepal, ya, normal saja, natural. Kemudian kepala berada di antara kedua telapak tangannya. Telapak tangan kita saat sujud, Ibu, itu bisa setentang dengan bahu, bisa juga setentang dengan telinga.
Sama seperti kita mengangkat tangan pada takbir. Apakah takbiratul ihram ataukah takbir intiqal, takbir perpindahan dari satu gerakan ke gerakan berikutnya dalam sholat. Nah, posisi sujud juga begitu. Tangan itu bisa setentang dengan bahu, bisa juga setentang dengan telinga. Tidak terlalu depan, juga tidak terlalu dalam. Ya, sebagian orang, ya mohon maaf, kadang tangannya itu di bawah perut sambil nahan perutnya, begitu ya. Barakallahu fikum. Kepala berada di antara kedua telapak tangannya, sudah tadi. Menghadapkan ujung jari jemari kedua kaki ke arah kiblat, sebagaimana ujung jari jemari kedua tangan semuanya ngadep kiblat. Jari jemari kita saat sujud, jari jemari kaki itu ngadep kiblat. Berarti kalau ngadep kiblat dilipat nggak ibu? Dilipat supaya ngadep kiblat. Ya, masih bisa ngelipat bu jari jemarinya? Alhamdulillah. Berarti masih sehat. Baik. Mengangkat kedua siku. Mengangkat kedua siku. Jadi siku bukan nahan perut. Ya, biarin perut mah, bebaskan dia, gitu ya. Baik. Merentangkan kedua tangan hingga tampak kedua ketiaknya. Itu kalau memungkinkan. Ya, kita misalkan sholat sendirian, ya kalau jamaah ya jangan terlalu bersayap, kasihan yang di samping nanti nggak bisa sujud, gitu ya. Jadi kalau sendirian silahkan agak renggangkan sampai tampak kedua ketiaknya. Ini kalau laki-laki ya. Kalau perempuan jangan dipamerkan ketiaknya. Ya. Baik, maksudnya dia renggang, direnggangkan. Kemudian menggabungkan atau merapatkan kedua tumitnya. Tumit itu yang mana bu? Tumit di ujung telapak kaki. Kemudian hadapkan jari jemarinya ke kiblat. Berarti dilipat tuh supaya jari jemari kaki ini ngadap ke kiblat sambil digabungkan, dirapatkan. Jadi jangan dibuka, tapi dirapatkan. Kemudian termasuk sunnah fi'liyah, duduk di antara sujud dengan kaifiyat. Nah, ini duduk di antara dua sujud. Kaifiyatnya menegakkan kaki kanan dan menghadapkan jari jemarinya ke kiblat. Kemudian kaki kiri diduduki. Duduk di atas kaki kiri. Masih bisa bu duduk begitu? Alhamdulillah, masih sehat. Ya. Kalau yang sudah rematik, asam urat, susah ustad, gitu ya. Ya semampunya, gitu ya. Kemudian termasuk sunnah fi'liyah bertumpu pada lantai ketika berdiri dari sebuah rakaat. Ini sunnah bu, terutama bagi yang sudah sepuh. Ya. Ini sangat membantu sekali. Yang masih muda-muda saja bertumpu pada lantai ketika berdiri, ya, dari sebuah rakaat. Berarti setelah sujud kedua, ya, dari rakaat pertama, kedua, ketiga, ya, bertumpu pada tangan. Barakallahu fikum. Dan itu akan membantu kita untuk bangkit ke rakaat berikutnya. Ustaz, saya kuat kok tanpa bertumpu. Ya, enggak apa-apa, walaupun kuat, ini kan sunnah. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu sedikit tentang makna daimun di dalam salat. Semoga bermanfaat. Mohon izin ibu sampai di sini dulu. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.